Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Kita berjumpa kembali ya. Dan pada hari ini Bapak ingin menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 2 pelajaran yang ke-8 yang berjudul Rukun dengan Tetangga. Anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin anak-anak menyiapkan perlengkapan belajarnya. Yang harus anak-anak siapkan adalah buku catatan lengkap dengan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dalam materi ini. Sebelumnya kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini itu bisa anak-anak baca juga di buku cetak halaman 83 sampai 94, yaitu pelajaran 8 yang berjudul Rukun dengan Tetangga. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download pada link yang ada di kolom deskripsi. Tujuan kita belajar hari ini apa ya? Anak-anak, kita belajar hari ini itu ialah supaya anak-anak dapat menunjukkan perilaku yang sopan dan ramah dengan tetangga. Selain itu, anak-anak juga dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan dengan orang lain. Dan tujuan yang ketiga adalah supaya anak dapat menunjukkan perilaku pembawa damai di lingkungan tempat tinggal. Anak-anak, sebelumnya kita menyanyi dulu yuk. Lagu pujian yang akan kita nyanyikan berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yuk bernyanyi bersama. Yesus kita bersaudara. Kira-kira apa ya yang bisa kita dapat atau pelajari dari lagu tersebut? Iya, betul. Lagu tersebut mengajarkan bahwa kita bersaudara di dalam Tuhan. Oleh karena itu, yang namanya saudara tentu saja harus hidup rukun ya. Anak-anak, Bapak mau bertanya nih, kira-kira menurut anak-anak siapa ya tetangga itu? Betul sekali, tetangga adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Jadi kalau anak-anak keluar rumah, ada rumah sebelah kiri dan juga sebelah kanan, ada depan, belakang. Itu semua adalah tetangga kita. Jadi orang-orang yang tinggal di rumah-rumah itu, itulah yang dinamakan tetangga. Anak-anak, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan bersama tetangga kita? Anak-anak bisa loh belajar bersama dengan tetangga-tetangga yang juga merupakan teman anak-anak semuanya. Jadi anak-anak bisa menghabiskan waktu dengan belajar bersama.
Selain itu, anak-anak juga bisa bermain bersama. Wah, senang ya jika kita punya teman di sekitar rumah kita yang bisa kita ajak bermain. Bisa bermain bola, bisa bermain karet gelang, bisa bermain yang lainnya. Pokoknya rame. Dan selain itu, anak-anak bersama dengan tetangga dan juga orang tua, kita bisa sama-sama membersihkan pekarangan dan selokan. Wah, ini namanya kerja bakti, gotong royong bersama, membersihkan wilayah rumah kita. Anak-anak, ini juga nih lihat gambarnya. Kita bisa bersama-sama membersihkan jalan. Ini biasa dilakukan di lingkungan rumah kita, apalagi ketika waktu libur. Pasti enak ya dan pasti hasilnya memuaskan. Lingkungan kita menjadi bersih karena kita kerja bakti sama-sama membersihkannya. Anak-anak, pernah nggak ketika lomba 17 Agustus, ketika kita semua bangsa Indonesia ini merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seringkali di lingkungan kita itu diadakan lomba. Wah, ramai sekali ya. Ini lihat gambarnya, lomba makan kerupuk. Ada juga lomba-lomba yang lainnya. Ramai sekali. Jadi setiap merayakan kemerdekaan Indonesia, biasanya lingkungan kita mengadakan banyak perlombaan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kita semuanya hidup rukun. Karena memang sebagai masyarakat yang tinggal ramai-ramai, kita memang harus hidup rukun satu sama lain. Tuhan juga menginginkan loh kita hidup rukun. Hidup rukun itu ialah hidup yang saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi satu sama lain, meski memiliki latar belakang yang beragam sekalipun. Anak-anak, tentunya anak-anak itu terkadang berbeda dengan tetangga-tetangga anak-anak. Ada yang dari suku Jawa, suku Manado, suku Bugis, suku Batak, atau suku-suku yang lainnya. Tetapi walaupun kita berbeda atau memiliki latar belakang yang beragam, kita harus senantiasa hidup rukun. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Anak-anak, Bapak mau tanya kembali nih, apakah anak-anak punya teman di rumah? Wah, nanti dijawab ya di kolom komentar, kira-kira anak-anak punya teman nggak ya di rumah? Karena apa anak-anak? Terkadang ada orang yang tidak kenal tetangganya. Mereka sibuk melakukan kegiatan satu dengan yang lainnya sendiri-sendiri. Apalagi yang tinggal di kota-kota besar ya. Seringkali kita atau orang-orang yang tinggal di dalam salah satu rumah itu tidak kenal loh dengan orang yang di sebelahnya. Tidak kenal dengan siapa yang tinggal di sebelah rumahnya. Wah, sayang sekali ya. Pagar rumah mereka tinggi sekali dan mereka biasanya pergi pagi sekali dan pulang juga malam sekali. Akhirnya apa? Mereka tidak berinteraksi dengan tetangga kanan kiri depan belakang. Wah, gimana ya hidup mereka seperti ini? Mereka seakan-akan hidup menyendiri, memagari lingkungan rumahnya dengan pohon yang tinggi dan hidup jauh dari lingkungan sekitar. Padahal mereka tetap hidup berdampingan loh, tetapi mereka tidak saling mengenal. Oleh karena itu Bapak bertanya sekali lagi, kira-kira anak-anak punya teman nggak ya di rumah? Nanti tolong dijawab ya. Wah, anak-anak, bagaimana dengan kita ya? Apakah kita juga mengasingkan diri dengan lingkungan kita? Apakah kita juga tidak mengenal tetangga kanan kiri kita? Apakah kita tidak berteman atau tidak bergaul dengan mereka? Wah, sayang sekali ya kalau seperti itu. Padahal kita saling membutuhkan loh satu dengan yang lainnya. Anak-anak, coba sekarang sebutkan teman-teman anak-anak yang tinggal di sekitar rumah. Kira-kira ada nggak ya yang sebaya anak-anak semuanya? Maksudnya seusia anak-anak. Coba perhatikan dan coba ingat-ingat. Siapa yang tinggal di depan rumah? Atau di sebelah kiri rumah?
atau di sebelah kanan rumah kita, atau di belakang rumah kita. Kira-kira ada nggak ya teman-teman anak-anak semua yang tinggal di lingkungan itu? Wah, yuk kita data yuk. Nanti tulis kembali di kolom komentar siapa-siapa yang menjadi teman-teman kita di lingkungan sekitar rumah kita. Anak-anak, apakah ada teman-teman kita atau tetangga-tetangga itu yang juga adalah teman kita di sekolah? Anak-anakku semuanya, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap hidup saling rukun, saling membantu, dan saling menolong. Itulah hakikat kita sebagai manusia. Terlebih adalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kita harus saling hidup rukun, tetap hidup rukun, tetap membantu, dan saling menolong. Anak-anakku semuanya, yuk kita membaca Alkitab bersama. Ayat-ayat yang kita akan baca itu berasal dari Roma pasal 15 ayat 5-7. Kita membacanya bersama ya, dimulai dari ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Wah anak-anak, berdasarkan ayat ini, ternyata Allah itu menghendaki kerukunan loh. Jadi kita diharapkan hidup rukun dengan orang lain. Kita lanjutkan ya ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa sekali ayat ini ya anak-anak. Kalau kita hidup rukun, maka kita akan memuliakan Allah dan Bapa kita. Wah, siapa nih yang gak mau memuliakan Tuhan? Pasti semua mau ya. Karena itu, yuk hidup rukun dengan orang lain, termasuk juga dengan tetangga-tetangga kita. Ayat ke-7 kita baca juga ya. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Wah, ini juga luar biasa. Ayat ini mengharuskan kita untuk menerima yang lain, walaupun mereka berbeda dengan kita. Mereka mungkin tidak berasal dari suku yang sama dengan kita, atau tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Tetapi walaupun berbeda, kita harus tetap hidup rukun. Anak-anak, kita juga akan membaca ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13 bagian B. Di sana dikatakan seperti ini. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Wah, sekali lagi, Allah menghendaki kita semua untuk hidup damai seorang dengan yang lain. Luar biasa ya. Dan anak-anak, bagaimana ya caranya hidup rukun dengan tetangga? Kalau tadi Allah menghendaki kita untuk hidup rukun dengan tetangga, gimana caranya? Anak-anak, banyak sekali cara kita untuk kita hidup rukun dengan tetangga. Contohnya seperti ini. Terkadang kan kita bertemu dengan orang tua teman ketika kita sedang bermain. Mungkin kita bermain di depan rumah kita atau di depan rumah teman-teman kita. Seringkali kita akan berjumpa dengan orang tua mereka. Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan? Nah, selain itu, terkadang juga ada tetangga yang lewat depan rumah kan? Mungkin ada orang tua teman kita yang juga lewat depan rumah kita. Kira-kira apa juga ya yang harus anak-anak lakukan? Atau ada kisah seperti ini, nak. Ketika kita ke sekolah, seringkali teman kita itu dijemput oleh orang tuanya. Terkadang kita juga bertemu dengan orang tua ini. Kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan dengan mereka? Wah, anak-anak, Bapak beritahu ya, dan pasti anak-anak bisa menjawab atau bisa menerka sebelumnya. Anak-anak, yang harus kita lakukan untuk hidup rukun dengan tetangga kita ialah kita mengucapkan salam kepada mereka.
Jadi, ketika ada orang tua yang lewat, orang tua teman yang lewat depan rumah, atau kita bertemu dengan mereka di jalan, atau mungkin bertemu di sekolah, kita perlu mengucapkan salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Atau salam-salam yang lainnya. Jadi, anak-anak perlu mengucapkan salam ya kepada mereka. Anak-anak, kita juga bisa tersenyum ketika bertemu. Wah, jangan cemberut dong ketika ketemu dengan orang tua teman kita. Kita harus tersenyum ketika berjumpa dengan mereka. Ayo coba, kira-kira anak-anak bisa senyum nggak ya? Wah, indah sekali senyumnya. Nanti anak-anak coba ya ketika berjumpa dengan tetangga anak-anak semuanya. Anak-anak, ketika kita bertemu teman di jalan atau mungkin di sekolah atau mungkin di luar rumah kita juga bisa menyapa mereka. Kita mengucapkan salam dan kita menyapa teman kita. Hai, gimana kabarmu? Wah, pasti luar biasa ya. Mungkin kita bisa berkata seperti itu. Nanti anak-anak praktekkan ya ketika bertemu dengan teman-teman lingkungan kita. Anak-anak, kita juga bisa loh mendoakan teman kita. Ini adalah salah satu cara untuk kita hidup rukun dengan orang lain. Kita perlu mendoakan teman yang sakit, kita perlu mendoakan teman yang kesusahan, dan lain-lain. Yuk, mulai sekarang kita rajin mendoakan teman-teman kita. Anak-anak, kita juga bisa loh mengucapkan selamat ulang tahun kepada tetangga yang sedang berulang tahun. Dengan demikian, kita akan hidup rukun dengan mereka. Kita tidak berantem, kita saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong satu sama lain. Jadi nanti kalau ada teman yang berulang tahun, tidak ada salahnya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Anak-anak, kita juga bisa loh mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, supaya kita semua dapat hidup rukun. Jadi anak-anak, terkadang kita dan teman-teman tetangga kita itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita perlu nih mendengarkan nasihat orang tua yang memang menasehati kita. Jadi dengarkan nasihat mereka, karena terkadang kita memang tanpa sengaja melakukan hal yang tidak baik. Yuk, kita belajar untuk mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Anak-anak, kira-kira apa ya hasilnya jika kita hidup rukun dengan tetangga? Kira-kira kalau semua sudah kita lakukan, ada tadi mendoakan teman, ada menyapa, ada senyum, ada kemudian kita menghormati, ada mendengarkan nasihat orang tua. Wah, dan masih banyak lagi cara-cara supaya kita bisa hidup rukun dengan tetangga. Lalu apa hasilnya ya jika kita sudah melakukan itu semua? Anak-anak, kita baca yuk 2 Korintus 13 ayat 11. Di sana dikatakan seperti ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Wah, anak-anakku semuanya, kalau kita hidup rukun, kalau kita hidup damai, maka Allah akan menyertai kita semua. Wah, siapa sih yang nggak mau disertai Allah? Ada nggak di antara anak-anak semuanya yang tidak mau Allah sertai? Pasti semuanya mau ya disertai oleh Allah. Syaratnya apa? Berdasarkan ayat ini, syaratnya adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Itu berarti bahwa kita senantiasa hidup rukun dengan mereka. Dan kalau itu kita lakukan, Allah berjanji akan terus menyertai hidup kita selamanya. Wah, luar biasa ya. Oleh karena itu, yuk hidup rukun. Anak-anak, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita tahu bahwa kerukunan adalah tanda kita atau tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kerukunan itu adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan.
Tuhan tadi memerintahkan supaya kita hidup rukun, dan kalau kita melakukannya, maka kita taat kepada Tuhan. Kesimpulan yang kedua ialah bahwa kita harus mengusahakan hidup rukun dengan tetangga kita, saling menghormati, saling menyayangi, saling menolong satu sama yang lain. Caranya bagaimana? Caranya ya harus saling membantu dong, saling menghormati, saling mengasihi dengan tetangga-tetangga kita. Anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua temanku di sekitar rumah, serta orang tua mereka. Tolonglah kami agar bisa hidup rukun dan saling membantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Bapak yang luar biasa, cukup sekian ya materi kita hari ini. Nantikan video-video materi pembelajaran lainnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.